Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Kembali lagi di podcast Sepen Sabong bersama saya Ayu Lutfiana Tanjani. Pada episode kali ini saya bersama dengan Kak Khairul Irfan Prasetyo, penyiar radioku Purbalingga yang pada hari ini berkesempatan menjadi pemateri pada kegiatan P5 di SMP Negeri 1 Petojo. Halo Kak Irfan, selamat siang. Halo juga Adek Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sehat walafiat, bahagia mudah-mudahan. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini sedang ada kesibukan apa saja Kak? Sibuk saya pagi biasa, karena udah berkeluarga ya, jadi ya bareng anak, keluarga juga. Habis itu pakanin kambing, ayam karena ada ternak di rumah. Berangkat ke studio, siaran biasa mengudara. Dan juga ditambah sekarang lagi ditugasin oleh BNPT buat survei ke lapangan. Paling itu sih. Tadi kan kakak habis jadi pemateri nih di kegiatan P5. Gimana sih perasaan kakak setelah diundang sebagai pemateri di sini? Tentu pertama perasaan saya itu senang sekali Adek Ayu. Karena apa? Karena bisa berbagi pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapatkan dan pastinya teman-teman di SMP sini belum mendapatkan. Ya itu sih soal pengalaman karena saya lahir lebih dulu dari Adek Ayu dan teman-teman yang lain. Terus yang kedua, saya juga bahagia banget kembali lagi berjumpa dengan kawan lama saya, Pak Jepri, betul kawan lama saya. Ternyata di sini udah jadi bapak guru. Alhamdulillah berjumpa kembali. Jadi nostalgia waktu dulu pas waktu di MTS, pelajaran zaman dulu. Mungkin sih itu sih. Tadi kan kakak bilang senang. Senangnya itu berupa senang yang gimana sih? Senangnya itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi itu merasakan nostalgia bahwa saya itu pernah loh seperti adik-adik. Dan apa sih yang harus dilaksanakan oleh adik-adik? Karena dulu waktu saya seusia teman-teman, itu kondisinya jauh berbeda sekali dengan kondisi saat ini. Jadi itu sekarang sudah banyak sekali perkembangan dan itu memberikan hati saya, pikiran saya itu senang dan bahagia. Mudah-mudahan semakin baik lagi proses pendidikan dan pembangunan karakter apalagi di Sepen Sabong. Bisa diceritakan kembali Kak dari talk show yang tadi kakak sampaikan untuk teman-teman yang di luar Sepen Sabong atau teman-teman yang berhalangan hadir agar mereka bisa tahu materi apa yang kakak sampaikan. Oke, jadi tadi itu saya berpesan kepada teman-teman, apa sih tujuan kita sekolah, apalagi di Sepen Sabong ini. Teman-teman, sekolah di sekolah ini itu wajib mendapatkan 5 kesuksesan. Dari pertama, sukses secara pribadi. Sukses secara pribadi itu apa? Misalkan yang awalnya subuhnya itu telat, jadi nggak telat, itu karakternya kan jadi tambah. Yang awalnya nggak berani bicara di depan, tadi sudah dicontohkan sudah banyak yang berani berbicara di depan juga. Itu secara pribadi juga. Terus yang kedua itu sukses secara sosial. Apa itu sukses secara sosial? Teman-teman yang sekolah di Sepen Sabong itu harus membangun relasi baik teman-teman sekecamatan, teman-teman di luar kecamatan, ataupun dengan dewan gurunya. Karena itu berfungsi sekali ketika teman-teman menjaring atau menggunakan relasi di sekolah ini. Misalkan saya dulu temenan sama Mas Jepri, ketika relasi saya nggak dibangun dengan baik, nggak mungkin saya bisa ketemu lagi dengan Mas Jepri, apalagi dengan kondisi yang sudah jauh berbeda. Yang ketiga, sukses secara akademik tadi juga saya sampaikan bahwa proses belajar salah satunya adalah ditandai dengan rapor. Di rapor itu ada prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Yang awalnya peringkat 9
Ayo deh kita berusaha naik di peringkat 8. Ayo deh kita berusaha naik ke peringkat 1 begitu. Dan cara-caranya juga tadi ada yang bertanya dengan antusias banget. Gimana sih Kak cara kita bisa meraih sukses akademik gitu? Tadi juga ada sampaikan tertampilkan dari kitab Ta'limul Muta'alim yang nadumnya adalah Dukain wa khirsin wastibarin wa bulfatin wa irsyadi ustadi wa hini zaman upane lipat loba sobat wono sangune lampi ulangi guru dan sing suwe mangsa. Jadi juga terjelaskan hanya selintas saja, soalnya kalau terjelaskan makin panjang khawatirnya waktunya nggak cukup banyak satu persoalan itu. Sebenarnya kan tadi dikasih tema kan peningkatan pemanfaatan media sosial. Tadi saya sampaikannya begitu. Terus yang keempat juga ada sukses karir. Teman-teman yang sekarang berkarir di Spen Sabung ini, kelas 1 kan naik di kelas 2 itu kan karir, naik ke kelas 3 dan nanti harus naik lagi ke jenjang SMA, naik lagi ke jenjang perkuliahan, dan naik lagi karirnya pengabdian di masyarakat, juga karir di pekerjaan. Itu harus teman-teman adik-adik kita yang ada di sini harus didapatkan di Spen Sabung. Jangan sampai masuk di sini, keluar dari sini nggak dapat kesuksesan apapun. Terakhir tadi kita sampaikan juga bahwa masuk di sini juga harus dapat kesuksesan dunia dan akhirat. Jangan sampai menjadi siswi Spen Sabung malah rusak karakternya di sini. Jadi harus benar-benar antara siswa dan guru dan aturan-aturannya harus saling mendukung untuk memfasilitasi kesuksesan yang harus didapatkan. Itu ada 5 itu: pribadi, sosial, akademik, karir, dan dunia akhirat. Dan jangan sampai ditinggalkan juga bahwa kita belajar juga diniatkan untuk beribadah, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita supaya menuntut ilmu. Adat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW juga pertama adalah ikro, bacalah. Kan harus kita disuruh, diperintah buat belajar, membaca, menulis, mendengar, dan lain sebagainya. Itu sih juga tadi tersampaikan kaitannya sama pembagian waktu. Jadi kita kan ada 24 jam ini. Kita harus bagi nih waktu 24 jam buat apa saja. 7 jam buat belajar, 7 jam buat istirahat, karena kita bukan mesin. Ketika sudah belajar, sudah bekerja, harus istirahat. 7 jam lagi buat bersosial. Tinggal berapa jam itu? Tinggal 3 jam. Nah, 3 jam itu buat kita beribadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat kebaikan. Juga tadi sampaikan kaitannya sama cara belajar. Jangan sampai teman-teman di SMP Negeri 1 Kejagung ini cara belajarnya itu nggak paham. Karena proses cara belajar itu ada kaidahnya. Misalkan kaidah belajar 1 harus bertatap muka. Walaupun sekarang zaman online, tapi tidak akan mengalahkan proses belajar yang bertatap muka. Itu. Karena di bertatap muka kita bisa tahu bahasa tubuhnya, sanad kita nyambung, ditambah lagi pastinya ada keberkahan yang didapatkan oleh murid dengan gurunya. Yang kedua, diulang-ulang baik melihat, mendengar, menulis, mengetik, menghafal, itu harus diulang-ulang. Proses belajar apapun itu harus begitu prosesnya. Dan terakhir itu diberi PR, makanya tadi teman-teman tak kasih PR. Saya kasih PR tadi kan buat media sosial yang sesuai dengan kaidah yang tadi tersampaikan. Ya mungkin itu sih garis besarnya. Sebenarnya masih ada banyak sekali yang pengen saya sampaikan ke teman-teman, tapi berhubung waktu yang bukan memungkinkan, jadi pas juga banyak pertanyaan, udahlah cukupkan sekian dulu. Kalau butuh lagi bisa hadirkan saya kembali di sini. Terus ketika kakak menyampaikan materi-materi itu, bagaimana sih partisipasi siswa-siswi saat kegiatan ini? Oke, tadi alhamdulillah banyak yang bertanya, partisipasinya juga alhamdulillah bagus, antusias sih kelihatannya. Besok minta ke
panitianya suruh datangin saya lagi ke sini. Jujur masih banyak hal-hal yang perlu tersampaikan, cuma keterbatasan waktu itu tadi. Makanya tadi terkasih nomor HP, terkasih media sosial, barangkali teman-teman pengen komunikasi lebih dalam, karena tadi banyak sekali pertanyaan dan hanya beberapa pertanyaan yang bisa dijawab karena keterbatasan waktu. Itu sih. Terus kira-kira harapan apa yang kakak sampaikan untuk siswa-siswi SMP negeri ini 1 Gejombong ini untuk kedepannya? Harapan saya kaitannya sama kegiatan seperti saat ini sangat bagus sekali. Terima kasih buat panitianya, buat siswa-siswinya bisa bekerja sama dengan baik. Yang kedua, harapan saya juga adanya tindak lanjut dari kegiatan ini. Misalkan tadi kaitannya sama memanfaatkan media sosial. Nah, ini kan salah satu tindak lanjut yang luar biasa. Ini sudah ada studio podcast di Sepen Sabung ini. Itu sih harapan saya, ada tindak lanjut kaitannya hal ini. Juga mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan, kesuksesan itu bisa dipertimbangkan lah. Mulai dari gurunya bikin program-programnya dan pastinya siswa-siswinya antusias dan untuk menunjang karakter, membangun karakter dan nantinya bisa bermanfaat buat setelah lulus dari Sepen Sabung ini. Semoga harapan yang kakak sampaikan ini bisa tercapai. Amin, amin ya Allah. Ya, terima kasih ya kak atas waktunya. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu. Oke, siap. Semoga kembali. Kak Irfan selalu diberi kesehatan dan kesuksesan. Amin. Baiklah teman-teman, sekian podcast episode hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.